Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan bahas sebuah video, dan video kali ini teman-teman yang mau aku lihat ini tuh ada sebuah video judulnya Perang Dingin di Mahkamah Internasional. Ternyata 5 negara ini diam-diam membenci Malaysia. Nah itu dia judulnya ya. Katanya ini ada perang dingin di Mahkamah Internasional guys ya. Katanya ada beberapa negara tuh yang kayak nggak suka gitu dengan negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kira-kira kenapa, alasannya kenapa dulu, dan ada negara apa aja. Oke, sebelum kita play di video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Yang pertama, saya menyambut baik penyelesaian Pak Presiden negosiasi Jokowi batas Laut Victoria di Laut Sulawesi di Selat Malaka. Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara yang saling bertetangga tapi masih selalu punya catatan sengketa dan klaim wilayah perbatasan. Gak jarang juga sengketa antara kedua negara ini terjadi sangat alot, sampai-sampai pantang sekali untuk membicarakan masalah mereka. Tapi siapa sangka, tidak hanya dengan Indonesia, ternyata Malaysia juga berkali-kali terlibat klaim yang alot dengan beberapa negara. negara apa aja tuh? Penasaran, yuk kita lihat bareng-bareng. Sebelum mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan, Malaysia dan Indonesia sudah pernah konflik karena klaim pulau lainnya. Salah satunya adalah Pulau Ambalat. Gimana nggak sengketa? Pulau Ambalat ini punya 3.000 lebih spesies ikan dan ratusan koral. Ditambah lagi dengan cadangan minyak dan gas yang melimpah, dan diperkirakan bisa dieksploitasi selama 30 tahun. Wow. Yang awalnya pada tanggal 17 Oktober 1969, sebenarnya Indonesia sudah menang atas sengketa ini, dan mereka menandatangani komitmen, juga menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia. Tapi tetap saja, konflik antara kedua negara semakin memanas dan gak ada habisnya. Sengketa pun terus berlanjut sampai di tahun 1979. Malaysia dan Indonesia kembali saling adu persepsi soal posisi strategis Pulau Ambalat. Ya, ada yang bilang posisinya lebih dominan ke Indonesia. Tapi yang di sebelah juga maunya kalau posisi Ambalat lebih dekat dengan mereka. Sengketa ini pun dibawa ke Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002. Meski Indonesia juga mendapat dukungan dari negara tetangga seperti Filipina, Singapura, Vietnam, Cina, Thailand, dan Inggris, gak berhasil membuat Malaysia mundur dan tetap kukuh memasukkan Pulau Ambalat ke dalam petanya. Dan benar saja, kedua negara semakin tegang. Akhirnya masalah ini baru berakhir di tahun 2009. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi untuk membahas masalah mereka yang semakin runyam. Dan hasilnya, Pulau Ambalat resmi jadi milik Indonesia. Tapi sayangnya, di sisi lain Indonesia harus berbesar hati dan merelakan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Alasannya karena Malaysia sudah lebih dulu mengurusi pulau-pulau itu sejak masa kolonial. Ya, walaupun hasilnya nggak apa-apa, yang penting Indonesia dan Malaysia tetap bisa akur. Gimana menurut kalian? Oke, kita lanjut ke negara sebelahnya lagi, yaitu Singapura. Hubungan bilateral antara Malaysia dan Singapura juga terbilang rumit. Pasalnya kedua negara ini sempat cekcok gara-gara perbatasan di Petra Branca atau Pulau Batu Putih. Konflik ini bermula di tahun 1979. Saat itu Singapura secara resmi memprotes Malaysia atas peta baru yang mereka buat, di mana Batu Putih diklaim Malaysia sebagai wilayah mereka. Karena nggak menemui jalan akhir, Singapura pun mengusulkan kepada Malaysia untuk membawa kasus ini ke hadapan Mahkamah Internasional di tahun 1989. Tapi masalah yang satu belum selesai, masalah lain pun muncul, tepatnya 4 tahun setelah klaim Batu Putih. Di tahun 1993, Singapura juga mengklaim jika Batu Putih dan Pinggiran Selatan sebagai 2 pulau milik mereka. Malaysia pun akhirnya ikut mengajukan bantahannya ke meja Mahkamah Internasional di Hamburg pada 4 September 2003 silam. Gak main-main, persidangan ini berlangsung selama 3 pekan lamanya. Dalam sidang itu, baik Singapura maupun Malaysia sama-sama getol memperjuangkan ketiga pulau itu. Singapura mengklaim jika Batu Putih adalah terra nullius dan menyebut kalau nggak ada bukti yang memastikan kalau Batu Putih masuk dalam wilayah Kesultanan Johor.
Singapura juga sempat bersikeras kalau Mahkamah Internasional gak mau menerima klaim mereka. Maka Singapura akan berpendapat jika kedaulatan atas pulau ini sudah dipindah tangankan ke pihak mereka karena adanya penguasaan yang konsisten dan berlanjut sejak zaman penjajahan. Singapura juga membawa bukti-bukti yang menguatkan klaim mereka. Mulai dari menyebut jika pemilihan Batu Putih sebagai lokasi pembangunan mercusuar Horsburgh memberikan syarat kepada pejabat-pejabat Malaysia untuk izin terlebih dahulu sebelum memasuki wilayah itu, membangun sebuah stasiun komunikasi militer di pulau itu, serta mengadakan kajian atas kemungkinan akan dilakukan reklamasi tanah di sekitar pulau Batu Putih. Tapi Malaysia gak mau berdiam diri. Mereka jelas tidak menyetujui satupun dari syarat-syarat yang diajukan Singapura. Selain itu, sebuah surat yang dibuat pada tahun 1953 juga tidak membuktikan jika Johor mengklaim kedaulatan atas Batu Putih dan sudah menerbitkan laporan serta membuat peta yang tidak memasukkan Batu Putih ke dalam wilayah mereka. Juga Batu Tengah dan pinggiran selatan adalah dua wilayah yang saling terikat dengan Batu Putih. Akhirnya, setelah melewati sidang yang cukup sengit, Batu Putih yang memang lokasinya berada di Selat Singapura dan Tenggara Johor pun jatuh ke tangan Singapura dengan dasar teritorial perairan tanggal 23 Mei 2008. Dan Batu Tengah masuk dalam kekuasaan Malaysia. Sedangkan pinggiran selatan jatuh pada wilayah teritorial Malaysia, Batu Putih dan Batu Tengah. Oleh karena itu, hanya bisa dilihat dari pasang surutnya air laut, sehingga pinggiran selatan akan menjadi milik lautan teritorial tempatnya berpijak. Untuk menjaga pulau pinggiran selatan, Malaysia dan Singapura sepakat untuk membuat sebuah komite teknis gabungan yang akan memperjelas batas maritim pada wilayah antara Batu Putih dan Batu Tengah untuk menentukan kepemilikan pinggiran selatan jatuh ke tangan Singapura ataupun Malaysia. Ribet juga ya hubungan bilateral mereka. Tapi kita tinggalkan saja masalah kedua negara ini. Kita beralih ke negara selanjutnya yang juga punya konflik perang dingin dengan Malaysia, yaitu banyak Thailand. Juga ya yang wilayah Teluk ya. Thailand juga sempat jadi bahan konflik antara Thailand dan Malaysia. Saat itu Thailand mengklaim kalau wilayahnya membentang sepanjang Kuala Tabar, Kolosini Islet sampai ke Kokra dengan perjanjian Anglo-Siamese Treaty di tahun 1909. Tapi baru belakangan Malaysia mengajukan keberatan dengan menganggap kalau daerah Kolosini Islet itu gak masuk hitungan wilayah Thailand kalau dihitung dari batas terluar pantai. Tapi, gak lama setelah itu sengketa ini berakhir dengan damai setelah kedua negara ini sepakat damai saja dan menandatangani MOU sama-sama. Sayangnya masih ada lagi sengketa lain yang masih melibatkan negeri Gajah Putih dan negeri jiran ini. Klaim wilayah lainnya ini terjadi di tahun 1990, di mana Bukit Jeli di dekat Sungai Kolok dan perairan Teluk Thailand dipersengketakan oleh kedua negara. Bukit Jeli yang memiliki luas wilayah 45 hektar ini diklaim oleh Malaysia sebagai wilayahnya. Sementara Teluk Thailand dipersengketakan akibat adanya tumpang tindih klaim perbatasan. Karena belum ada jawaban pasti soal siapa yang lebih berhak, kedua negara pun akhirnya diberikan solusi sementara pada tanggal 21 Februari 1979. Di mana saat itu mereka juga harus menandatangani nota kesepahaman untuk sama-sama menciptakan wilayah pengembangan yang luasnya mencapai 7.250 km persegi. Lalu di tahun 1990, keduanya kembali diberikan kebebasan untuk sama-sama bebas mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah itu. Dan akhirnya sengketa pun berakhir dengan damai tanpa adanya ketegangan bersenjata. Nah, kalau begini kan enak ya. Ini masih soal wilayah perbatasan, Malaysia dan Brunei Darussalam juga pernah saling bersih tegang. Meski kedua negara ini punya kedekatan budaya, tapi nggak bisa menjamin keduanya tetap akur. Apalagi urusannya soal batas wilayah. Mereka pun terlibat sengketa yang berlarut-larut dan masalahnya cukup runyam. Hubungan kedua negara pun sempat merenggang, sampai harus sangat hati-hati untuk membicarakan masalah perbatasan jika berhadapan dengan kedua negara ini. Wilayah yang jadi biang keroknya adalah daerah Limbang. Daerah Limbang menjadi awal mula keretakan hubungan negara tetangga ini, yang awalnya daerah Limbang sepenuhnya dikendalikan oleh Kerajaan Sarawak, belakangan diklaim oleh Brunei Darussalam, karena kalau melihat dari segi geografis, daerah Limbang memang masuk wilayah teritorial mereka. Tapi bukan Malaysia namanya kalau nggak alot soal klaim-mengklaim wilayah. Di tahun 1979, Malaysia nekat memasukkan daerah sengketa itu ke dalam peta mereka. Tapi nggak mau cari masalah,
Brunei pun mengalah dan membiarkan Limbang Oh, menjadi milik baik Malaysia. sekali Brunei ini ya. Mereka juga akhirnya sepakat untuk menandatangani The Exchange of Letters tanggal 16 Maret 2009 yang dilakukan oleh Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah, dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Oke, next. Masih adakah? Filipina juga pernah amat Filipina. membenci Malaysia hanya karena amat. klaim kepemilikan Pulau Spratly. Klaim kepemilikan oleh Malaysia ini karena mereka merasa United Nations Convention of the Law of the Sea 200 nautical mile berpihak kepada negara mereka. Sebelumnya sengketa ini juga melibatkan China, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Banyak. Tapi Malaysia lah yang paling getol mengklaim Spratly dan puluhan pulau kecil di wilayah itu. Mereka juga nggak segan-segan untuk memasukkan pulau seluas 37 km itu ke dalam negara mereka. Waduh. Dan langsung ditentang oleh Filipina karena letak geografisnya yang dinilai lebih dekat dengan Filipina. Filipina pun ikut mengklaim pulau yang juga dinamai Pulau Kalayan. Mereka membawa bukti dekret Presiden Ferdinand Marcos tanggal 17 Juli 1978 yang menyatakan kalau Spratly adalah milik mereka. Filipina juga menguatkan argumentasinya dengan membawa The Philippines Archipelagic Baselines Act Philippines yang ditandatangani langsung oleh Gloria Macapagal Arroyo tanggal 11 Maret 2009. Ya, meski begitu kasus ini tetap berlanjut dan belum ada habisnya. Tapi bukan lagi ke Malaysia. Kini justru beberapa negara menuduh China yang mau mengklaim Pulau Spratly karena ketahuan membuat reklamasi untuk landasan udara militernya. Belum lagi pulau ini juga memiliki harta karun berupa tambang minyak dan gas, serta menjadi wilayah jalur pelayaran dagang terbesar. Tapi ada masalah yang lebih rumit lagi antara kedua negara ini, yaitu kasus klaim Sarawak dan Sabah yang hingga saat ini masih berjalan alot meski kedua wilayah ini sudah menjadi dari Malaysia. Kasus klaim ini bermula saat Sabah yang sempat diperebutkan dan diklaim Filipina melalui Kerajaan Sulu. Tapi kalah dari Malaysia yang lebih kuat argumennya bahwa di tahun 1878 Spanyol sudah membeli wilayah itu. Lalu setahun kemudian Sabah menjadi milik Inggris setelah Spanyol menyerahkan Sabah pada protokol 1885. Dan terakhir saat kemerdekaan Malaysia, Inggris pun menyerahkan Sabah kepada Malaysia. Jadi bisa dipastikan Sabah tetap milik Malaysia. Nah, jadi itu beberapa negara yang pernah ada konflik gitu ya dengan Malaysia, teman-teman. Ya, masalah perbatasan lah lebih banyak ya, klaim-klaim itu udah biasa sih menurut aku kalau diantara negara bertetangga. Jadi tadi ada Indonesia pastinya, ada Brunei, Singapura, Filipina, dan juga Thailand. Kayaknya yang paling ribet itu tadi dengan Filipina ya, Filipina memperebutkan sebuah pulau, teman-teman. Pulau ya. Wah, jadi kalau masalah perbatasan ini emang rumit ya teman-teman ya, banyak banget sengketanya, apalagi pulaunya itu banyak yang dihasilkan dari itu. Kayak tadi kan pulau, tapi tadi yang mengklaim terakhir bukan lagi Malaysia ya, tapi dari China pula. Ternyata pulau yang diperebutkan Filipina sama Malaysia itu banyak juga yang mau guys, karena emang pulaunya kayaknya emang bagus banget, ada harta karunnya juga gitu ya. Jadi perbatasan nih teman-teman, rata-rata permasalahannya tuh perbatasan. Jadi menurut aku biasa aja sih kalau masalah perbatasan ada konflik antar negara tetangga tuh udah biasa sih. Ya cuman ada di Asia Tenggara doang, di negara luar sana pun juga ada konflik yang kayak gini, ya kan? Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum.